Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, ya orang biasa petang deui di Buruan Kopi Lembang di acara ngopi. Ngobrol happy teh Mang Dona. Dina raraga kalarsan ayeuna teh Milangkala ya. Atau hari jadi Bandung Kita.id yang ke-5 tahun. Nah, kita tepuk tangan dulu nih buat Bandung Kita yang terus konsisten memperjuangkan atau menyuarakan, memberitakan, mewartakan ya secara jurnalistik kegelisahan-kegelisahan yang ada di seputar Bandung Raya. Ya, khususnya nih, kita nih kedatangan tamu yang luar biasa pada hari ini, Kang Nona. Ada Kang Lili Supriyat. Wah, ini kawan lama yang sudah sejahtera nih. Amin. Mantan ketua ketua KNPI. Periode berapa ketua ya? 2018 2021. Sekjen KONI Bandung Barat 2008 2023. Nah, ini aset yang kita miliki nih, pemuda Lembang harus banyak belajar ke Kang Lili Supriyatna. Untuk nanti nih ada transfer knowledge namanya ya. Benar. Kita download dulu nih apa yang ada di dalam isi kepalanya Kang Lili Supriyatna nih. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Lili, kebanggaan kita semua. Ada juga Kang Dodi Permana. Ini Kang Dodi Permana tinggal di Kota Bandung, merupakan ini saya jauh-jauh, di Kota Bandung. Ini secara khusus malam ini. Khusus. Alhamdulillah Kang Dodi bisa hadir di konten ngopi pertama. Kalau di Bandung kita udah beberapa kali. Alhamdulillah. Makasih Kang udah bisa menyempatkan. Beliau secara profil mungkin beliau tuh dulu ini ya. balap liar. Balap liar. Yang nonton tapi. Anu tara make iya tidak gua ka hanap teh. Angkatannya itu tuh siapa? Balap ucok apa teh? Gitu Rolis. Dedi Stanza. Ah, ini angkatannya Kang Dedi Stanza dulu bubuligiran kan motor tuh. Iya. Tempat kenal ya. Ini beliau senior. Alhamdulillah. Bisa ikut hadir aup tina acara Milangkala ya. Hari ini Kang Don makasih udah bisa hadir. Atur nuhun ka sadayana tos tiasa ngersakeun sumping oge. Jangan mau tung ini. Nah, ini temanya kali ini mungkin tapi penting. Ini temanya pada kali ini jaga lembur. Jaga lembur. Ya, jaga lembur. Jadi bagaimana kita ini lembur ya. Lembur kampung kita. Ya jaga dari apa? Ya nanti nih kita akan kupas tuntas. Jaga apa sih lembur? Apakah ronda gitu tiap malam? Apa mana konteks? Boleh Kang Dona. Bahwa di tahun 2023 ini ada beberapa daerah di Jawa Barat yang pemerintahannya kepala daerahnya selesai menjabat menjadi kepala daerah. Beralih. Iya. Termasuk juga provinsi di gubernurnya selain bupati dan wali kota. Nah, di masa-masa peralihan ini bisa kita katakan sebagai masa transisi Mang Utut. Di masa transisi ini di mana kebijakan pusat itu merekomendasi beberapa pejabat dari pusat untuk diturunkan ke daerah. Salah satunya bupati dan itu direkomendasi oleh Kemendagri. Kalau gubernur itu direkomendasi oleh Pak Presiden tentunya. Ini mudah-mudahan yang turun semua ke Jawa Barat mudah-mudahan diberikan rasa amanah yang tinggi, sidik yang tinggi,
terus bisa mengimplementasikan apa ilmu-ilmunya di Jawa Barat. Ini kan kita wilayahnya di Bandung Barat nih ya, di Lembang. Mudah-mudahan ini untuk Pak Bupati Pak Arsan Latif juga selamat datang Pak, untuk bisa apa mengemban tugas di Bandung Barat, terus di Kota Bandung itu siapa ya? Bambang. Pak Bambang di Wali Kota Bandung ya? Ya, Wali Kota Wali Bandung. Kota Bandung, PJ Wali Kota Bandung. Selamat datang Pak. Kami masyarakat Jawa Barat, masyarakat khususnya Bandung Barat dan Kota Bandung sekitarnya mengucapkan selamat datang, selamat mengemban tugas. Gitu. Tapi ini ada sedikit cerita yang menggelitik di tengah masa transisi ini, di mana beliau ini mengemban masa jabatan 1 tahun 5 bulan ya kalau nggak salah. Ya kira-kira segitu ya. Ya, 1 tahun 5 bulan. dengan kewenangan yang hampir sama dengan bupati, tanpa melalui proses seperti biasa, ada melalui proses politik. Ini sedikit literasi lah kalau menurut saya ya, mau ya. Iya. Sebagai merangsang akal, merangsang pengetahuan, bagaimana kita ini semua baru nih di masa transisi ini. Kita hidup di masa transisi bahwa pemimpin-pemimpin kita dilahirkan oleh kebijakan dari pusat. Jadi acara ini kopi ketika otak palu isi. Kopi. Ya. Kan kirata, kalau di Sunda itu ada kirata, jadi kira-kira nyata. Kira-kira nyata. Ya. Itu nggak mau tuh. Abstraksinya bagaimana juga kita bisa menyajikan roadmap pijakan bagi beliau-beliau yang hari ini menjabat tanpa pegangan RPJM Cup atau RPJM Prop. Ya. Jadi rencana pembangunan jangka menengah provinsi ataupun kabupaten atau kota ini tanpa mereka pegang. Jadi sebisa mungkin saja beliau-beliau ini membaca melalui literasi pemberitaan, situasi geopolitik. Nah ini juga mungkin saja ini perbincangan di ruang-ruang dialog seperti ini mungkin juga jadi sebuah influence buat beliau-beliau. Kayaknya gitu. memang kurang ya di kita itu ya ruang-ruang terbuka untuk mengeluarkan sampah di dalam pikiran-pikirannya. Saya Kang Dodi. Kita mau lebih tendensi ke daerahan ya. Kalau Kang Dodi ini bisa bicara provinsi atau kota, wilayah kota, terus juga mungkin bisa bicara lebih jauh nanti ke situasi nasional. Terus juga Kang Lili, kalau kita undang malam ini karena beliau adalah inisiator bagaimana Perda Kepemudaan itu lahir di Bandung Barat. Bandung Barat. Sudah pentingnya 2 tahun atau 3 tahun nih Perda itu keluar. 1 tahun. 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Nanti kita kita kupas nih gimana nih. Sebelum jauh ke Kang Dodi yang nanti bisa juga menggambarkan, kita coba tanya dulu Kang Lili. Kang Lili, apa sih pentingnya Perda Kepemudaan? Emang naon sih pentingnya pemuda? Kemarin kita ngebahas pemuda pelopor. Pemuda pelopor. Naon deui gitu. Sementara saya pikir awareness terhadap politik anggarannya nggak ada. Ya. Saya lihat bahwa kalau memang pemuda ini penting, ya, karena pandang-pandang kita pernah berkata berikan 10 pemuda maka akan guncang dunia. Itu. Nah, implementasinya itu lahirnya dari mana spirit itu Kang Li? Tenang Kang Li. Tamane kalau sekarang berikan aku 30 pemuda, maka akan aku jadikan boy band. Intermezzo aja. Baik, terima kasih atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, Bang Dona, Bang Utung, ya hari ini saya bisa hadir di acara ngopi, ya, ngobrol santai bersama ya senior, ya Kang Dodi, yang memang sudah tidak asing lagi bagi dunia pergerakan Jawa Barat. Ya, alhamdulillah juga secara pribadi dan kelembagaan saya selaku Ketua Majelis Pemuda Indonesia
mengucapkan selamat dan sukses untuk Bandung kita di harlah yang kelima ini, Kang Dodi. Alhamdulillah Bandung kita selalu konsisten, tegak lurus dalam kebenaran, ya tidak pernah tergoyahkan dengan apapun, ya. Karena saya 1 tahun ini dengan Bandung kita itu bareng, sampai 2 kepala daerah ngepung saya dan Bandung kita, jadi kedah terang gitu, ya. Jadi juga ini sahabat-sahabat saya forum sekdes, ya, yang alhamdulillah sekdes nanti heula geus diarangkat jadi PNS, anu sebagian kudu SBY presidena Kang Deni, baru diangkat gitu jadi jadi PNS gitu. Tapi jangan kecil hati bahwa pengabdian dimanapun yang penting kita ikhlas, ya, karena li ajlillahi ta'ala terhadap Allah, insya Allah rezeki dan kesempatan itu pasti ada bersama kita. Juga ini sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, ini generasi muda, di mana konon katanya bahwa generasi muda adalah gitu. Jadi kita harus robah paradigma bahwa generasi muda itu bukan generasi penerus bangsa, tapi adalah generasi pelurus bangsa. Ya, back to zero, bahwa kita harus kembalikan ke titik nol. Kang Untung, alhamdulillah kemarin senior saya sudah hadir di sini, Kepala Kesbang Pol, ya, Bahum, juga sahabat saya, Ketua DPD Golkar Bandung Barat, Kang Dadan Supadang. Karena sebelum datang ke sini beliau WA saya, Ketua iraha jadwal Ketua can dionang cing teh kewe ku Mang Utung jeung Mang Dona cing teh dionangna ting poe naon digitukeun Mang Dodi gua teh gitu. Ya alhamdulillah mereka juga sangat support, ya. Malah tadi siang saya juga WA Ketua DPRD perintah Mang Dona, tapi kebetulan malam ini ketua ada perubahan Mang Deni, jadi perubahan Senin sudah mulai, ya, itu perintah Pak PJ Bupati. Jadi anggaran seluruhnya kecuali RT RW, itu mah RT RW gua abdi mau dibuka diri bisa ngaramuk gitu nya. Itu eta mah kena sekdes gitu makalna gitu. Itu nanti butuh perjuangan daripada forum RT RW oleh Abdesi, ya, gitu kan. Nah, jadi Mang Dona, bahwa bicara tadi, kenapa saya dulu ngotot bicara perda kepemudaan dan keolahragaan, ya, ini juga harus diketahui oleh teman-teman bahwa pemuda hari ini hanya dibutuhkan pada saat mau pesta demokrasi. Jadi lamun eureuh pemilu, kalau mau pilkada, eta jumlah data pemuda yang namanya pemilih pemula itu digelembungkeun, ya, sampai 35%, bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu 35% adalah usia produktif tahun. Tapi mau pilpres, Mang Dodi. Tapi pada saat setelah pilpres dan pilkada, eta data jadi tibalik. Data pemuda jadi 0, sekian persen. Ini yang saya menjadi sakit pada saat itu, ya, sampai saya mendobrak ribut dengan bupati. Kenapa? Karena Bupati pada saat itu zaman almarhum Pak Abu dan diteruskan oleh Pak Akbar. Nah, jadi perlu saya buka. Apakah mereka pahlawan dalam konteks kepemudaan? Tidak. Saya katakan, perda kepemudaan di Bandung Barat dan keolahragaan lahir dibiayai oleh aspirasinya Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, yaitu Kang Rismanto, orang Jayagiri, orang Lembang. Ya, tepuk tangan dulu nih buat inisiator orang Lembang. Saya pada saat itu ngotot masalah anggaran, kepala dinas Mang Dodi mau nganggarkeun, ya. Saya minta ke bupati, geus lah ke nu karari itu mah gampang cenah pemuda. Saya ngotot. Saya 2 kali di hotel sampai ribut dengan Banggar, sampai ribut dengan Pak Sekda. Ya, pada saat itu kolot saya, ya, kolot Mang Dona oge, Kang Maman almarhum, ya, Kang Maman, ya, guru saya juga guru Mang Dona. Mudah-mudahan, ya, beliau juga mudah-mudahan kita doakan. Nah, beliau di situ yang langsung mengabulkan Mang Dodi. Nah, ketika bicara kepemudaan, perda dilahirkan, ya, disitulah peran pemuda tidak lagi menjadi pengemis di rumah sendiri. Ya, jadi ketika punya perda kepemudaan, pemuda sama layaknya seperti SKPD. Pemuda sama kapasitasnya sebagai kepala desa atau sebagai camat. Dia boleh memperoleh hak penganggaran di pemerintah badan hukum, ya. Tapi hari ini, ya, ketika perda itu mau saya aplikasikan, tertabrak lagi karena perda itu harus ada perbu, peraturan bupati.
magol deui. Jadi turunan Turunan dari Perda itu adalah Perbuk, magol deui. Karena ketika nanti Perbuk ditandatangani, pemuda bisa ngamuk, rek bari mabok, rek bari naon, menagih anggaran. Ya. Tapi saya juga jadi heran, sosok seorang Pak Hengki Kurniawan yang dikatakan usia muda, ya, waktu dia menjadi wakil ketua DPP KNPI pada saat itu, saya bilang, Pak Bupati tolong terbitkan perbubnya. Biar kepala desa, biar camat, biar bupati gampang menganggarkan pemuda. Aduh Kang, nanti dulu kita defisit. Ya, kita nggak ada anggaran. Saat ribut mengusung PJ, saya langsung bilang pada saat rakor di tingkat Jawa Barat, Bandung Barat, mohon bahwa PJ-nya harus spesialis karena sudah terlalu sakit. Ya, kepala daerah yang lama tidak mampu menyelesaikan masalah defisit anggaran. 2 tahun berturut-turut, tahun pertama 570 miliar, tahun kemarin masih defisit juga 320 miliar. Nah, alhamdulillah pada saat PJ sekarang bukan karena terdampak Covid sebelumnya atau siklus pendapatan kita atau seperti apa tadi? Sebetulnya begini, jadi pandangan Kang Lili lah. Pandangan saya bahwa recovery yang namanya defisit itu bohong. Itu akal-akalan. Ya. Itu mereka menyembunyikan anggaran. Ya. Jadi kalau kata Pak PJ sekarang tidak ada loh kali dalam tata kelola perencanaan sehingga timbullah ngaco penganggarannya. Nah ini maka dengan PJ Bupati sekarang yang nggak ada tuh yang namanya defisit. Ya yang ada adalah ketidakbecusan tata kelola anggaran. Artinya momentumnya diambil sama Pak PJ. Diambil oleh kita. Lebih ya, terbuka. Lebih terbuka. Pak PJ menyatakan bahwa sok ayo nama anggaran yang pro rakyat, yang bersentuhan langsung dengan rakyat ajukan ke saya. Nah ini balik lagi nih. Korelasinya ke penganggaran dan artinya kepemudaan terus yang harus diturunkan lagi melalui Perbub. Nantinya itu korelasinya anggaran itu untuk kepemudaan itu ya, biasanya lahir di saluran-saluran mana? Ya, lahirlah di saluran-saluran nanti hibah ya, seperti Karang Taruna ya. Karang Taruna tahun ini 1,2 miliar. Tapi sepeser pun belum pernah dicairkan, malah di hold dengan alasan defisit tadi. Nah, oleh Pak PJ dibuka sekarang mana disebut defisit. Ini kan hak-hak teman-teman pemuda sampai ke tingkat desa. Anggaran sekarang Ormas OKP, saya di KNPI membawai 123 organisasi kepemudaan, 16 kecamatan. Sampai hari ini miskin, tidak pernah ada kegiatan. Sampai kantornya pun tutup. Saking Ustaz kabeli ATK, saking ku kontrakan kan geus bayar, nepi ka karyawan bubar sorangan. Kepala desa memastikan mending jeung sekdes masih bertahan. Kami pemuda semuanya tiarap. Mang Dona. Ya kalau hari ini kami menangis semuanya. Untung teu aredan oge pemuda di Bandung Barat. Untung balager sakapeung. Karena sayana masih rada bager gitu Mang Dodi ya. Nah, jadi itu Mang Dodi ya. Jadi kondisi Bandung Barat hari ini saya buka semuanya ke Pak PJ Bupati. Ya kondisi hari ini bahwa kita tidak pernah ada dagelan-dagelan politik, tidak ada adegan-adegan sinetron pemerintahan. Ya, sebentar Kang Li. Kalau di daerah lain nih saya perbandingan aja, Kota Bandung misal, dia nggak sewa tempat karena punya gelanggang generasi muda ya, Bang. Di sana. Nah, turunan dari Perda Kepemudaan ini kemarin saya dengar juga akan ada gedung pemuda. Ini apakah juga hasil dari naonnya kesebut nate dari tina perih jadi perah itu atau kumaha ya cing ngadangu ya. Jadi Mang Dona teman-teman ya, jadi saya baru Jumat kemarin ya, Jumat kemarin Kang Dodi alhamdulillah cenah Bandung Barat Kang Deni ya, kita dikasih anggaran oleh Pak Gubernur itu 8 miliar ya, 8 miliar dan kita sudah melakukan lelang dari Bangkub itu ya? Dari Bantuan Keuangan Provinsi. Jadi di kabupaten macan aya. Ya, saya pada waktu itu menjadi ketua KNPI, menjadi ketua KONI itu mempersiapkan seluruh persyaratan. Di antaranya menyertifikatkan lahan, membuat DED ya. Dan alhamdulillah ya pada saat kemarin itu anggaran tersebut sudah turun dan juga pemenang lelangnya juga sudah ada.
Jadi insya Allah tidak lama lagi ini akan ada groundbreaking untuk gedung pemuda, tapi saya tidak mau menamainya gedung pemuda, tapi itu adalah gedung daripada seluruh seluruh warga Bandung Barat, tapi khususnya untuk generasi muda, Kang Dodi. Jadi insya Allah nanti kita punya markas di Kota Baru Parahyangan, Bang Dona. Ya, insya Allah lah itu akan kita. Tanahnya itu pemberian dari Pasum Pasos dari Kota Baru seluas 2,7 hektar. Jadi memanfaatkan Pasum Pasos dan kami hanya menyeplit 2000 meter daripada untuk gedung serbaguna ini. Ya, jadi nanti itu Bandung kita itu nanti untuk live untuk apa itu. Berarti kalau di Kota Bandung itu gedung mana yang bukan yang buat hub itu kreatif gedung keren. Jalan Naswi ya, Jalan Naswi ya. Kayak gitu mungkin ya. Ya, nanti gedung kreatif. Jadi kita pingin nanti gedung itu menjadi serbaguna tempat daripada kreasi-kreasi generasi muda, khususnya untuk Bandung dari dunia kepemudaan ataupun dunia keolahragaan. Artinya bantuan tersebut secara tidak langsung melegitimasi bahwa KBB sudah punya perda. Iya, sudah punya perda. Berarti will negara berarti hadir dong. Iya, hadir kalau untuk di level provinsi. Oke. Tapi untuk di level kabupaten kota, ya terutama di Bandung Barat, ini perhatiannya saya sangat miris. Ya jujur saja saya sebagai ketua majelis juga ya, anak-anak sudah tidak berdaya menghadapi kekuasaan yang tidak jelas. Yang tidak berpihak kepada pemuda. Sekarang saya ingin lebih dalam lagi, Kang. Sebetulnya kali pemuda di kita tuh kalau boleh Kang Lili adalah seorang marketing. Pemuda di Bandung Barat itu sejauh mana sih daya kritisnya, daya kreatifnya? Sampai Kang Lili menginisiasi dan akhirnya alhamdulillah bisa melahirkan bersama kawan-kawan di legislasi perda ini. Kang Dona ya, saya juga terperanjat dulu waktu di luar kota ya, di Palembang pada saat itu, bahwa ternyata budak di Gunung Halu sampai di Tangkuban Parahu itu bisa menorehkan prestasi olahraga sampai tingkat olimpiade. Itu anak Rongga ya, anak Gunung Halu, anak Lembang sama Cipeundeuy. Itu semua orang tidak nyangka. Ya. Tapi kenapa persoalannya Bandung Barat hari ini? Nah, Bandung Barat ini culje. Makanya salah satu daripada perda kepemudaan dan keolahragaan, ketika aset ini pemuda yang berprestasi ataupun atlet yang berprestasi, ini harus sudah punya jaminan kehidupan dari pemerintah daerah. Jadi jangan lagi terdengar ada atlet ngejual sabuk emasnya demi membeli beras. Jangan lagi ada tokoh pemuda yang menjual kalung medalinya karena demi anaknya yang sakit di rumah sakit. Nah, di perda kepemudaan itu semua sudah diatur. Cek kasar nama mawat nage, pemerintah bertanggung jawab karena mereka sudah menorehkan sejarah untuk kebaikan Bandung Barat. Ada keanehan nggak sih sebetulnya? Seperti pasal 33 yang tadi kita ngobrol tuh, air, apalagi bumi dan air. Dikuasai oleh negara untuk besarnya untuk ini hirup gitu. Kenaon teh sih kayak gitu pasal tilu-tilu kudu ngalairkeun perda gitu lah. Kang Rodi sanggah dulu lah biar rame. Saya barusan nyimak seseorang yang ngolotok tentang birokrasi, tentang kepemudaan. Saya sendiri sebenarnya nggak sepaham itu. Jujur aja, Kang Lili ini, kalau saya lebih ke apa ya pemerhati kebangsaan aja lah ya. Melihat kebijakan-kebijakan yang sekarang, ya salah satunya yang kepemudaan bersama Kang Lili ya. Ini saya sebentar sedikit saya terima kasih sudah diundang ke buruan kopi ini. Kalau buruan ini kalau di bahasa Sunda itu halaman rupanya. Jadi nggak ada ubahnya dengan kafe halaman kalau di Bandung. Nah, ini di Lembang punya buruan kopi yang luar biasa, menurut saya unik ya. Saya salut buat Kang Utung ngedesain berani seperti ini, dan bagi saya ini nyaman
ya, buat anak-anak muda juga nyaman. Buat saya juga kalau seandainya mau diskusi di sini nyaman ini. Saya suka ngafe kok, di Bandung juga saya suka ngafe. Nah, untuk Kang Dona juga ini anniversary yang ke-5 tahun ya. Ini bukan soal konsistensi. Bagi saya ini survival. Ini bagaimana bisa bertahan dalam kesulitan. Karena media ini yang gede aja bangkrut. Nah, di saat yang gede bangkrut, dia bertahan. Saya mohon tepuk tangan buat Om Dona yang konsisten jadi aktivis dan punya media. Kang Dona ini aktivis anti korupsi, saya tahu betul lah ya. Jadi nggak ketua partai yang punya media ya? Wah, ketua partai nggak perlu punya media, punya anak buah dia. Justru media lah yang harus mengawasi partai. Karena partai ini juga belum tentu benar. Ya, kalau media ya itu sebagai integritasnya di situ, konsistensinya soal kebenaran. Nah, saya soal kepemudaan saya banyak belajar barusan. Tapi sekarang ini kalau kita lihat situasi seluruh Indonesia ya, di mana bupati, wali kota itu diberhentikan. Ya kalau di Bandung nggak diberhentikan sih. Ya, cuman ya sayangnya begitu. Padahal kota kita sendiri ya. Baik eksiden. Itu Om Dona yang lebih tahu lah ya. Ya, bahwa ke pasal 33 ayat 3 tadi, bahwa tanah, bumi, air dan seluruh isinya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini lebih penting daripada urusan korupsi. Kenapa? Ini soal kebijakan. Kalau seandainya air saja dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, kita punya wali kota yang kemarin dia sibuk mau menaikkan PDAM 300%. Esensinya apa? Esensinya dia tidak mengerti pasal itu. Ada satu lagi, angin dikuasai oleh tukang tambal ban. Nah, ini Kang Utung ini kalau soal plesetan jago banget. Saya harus belajar ke ini maaf nih ya, saya sebenarnya bukan orang hebat, saya tidak sehebat Kang Lili nih. Cuman karena saya diundang sama Om Dona aja. Saya aktivis, jadi rakyat di kampung-kampung juga di kota-kota banyak korban kebijakan. Termasuk ini hati-hati apa? Wali kota, gubernur semua serta-merta digantikan dengan selera-selera mereka. Secara konstitusional, itu kalau soal pemerintahan ya. Karena masih akhir masa jabatan. Hanya mungkin tadi pertanyaannya adalah ini kenapa kebijakannya jadi masa transisi ini dilahirkan oleh Kemendagri dan Presiden Oke. tanpa melalui proses gitu. Itu dilegalkan sendiri. Bukan soal konstitusi. Kalau konstitusi harus lewat pemilihan. Kita punya dewan, wakil kita, kepentingan daerah seyogiannya oleh wakil daerah, tokoh-tokoh daerah, bukan ujuk-ujuk dari pusat datang. Ini namanya tamu tak diundang. Tamu tak diundang itu oleh-oleh yang benar buat kemakmuran rakyat. Berarti konteks seperti itu, konteks otonomi daerah itu nggak ada berarti ya? Nggak ada. Ini justru sentralistik. Ya, semau-maunya ada kepentingan. Ya mohon maaf nih rejim, ya penguasa. Karena apa? Semua menterinya dipilih sama penguasa. Ya. Ini selera. Hak prerogatif jadinya. Apakah harus seperti itu kepala daerah? Ngapain kalau begitu? Udah aja pilih presiden, gubernurnya dipilih oleh presiden, semua dipilih oleh presiden. Nah, kalau memang waktunya belum
belum bisa. Kalau tidak diteruskan agar efisiensi ya, karena ini juga biaya loh. Bukan perpanjangan tapi malah ya. Ya bukan, harusnya mending perpanjangan atau serahkan ke daerah. Ya, kita punya kepala ketua dewan, ketua komisi-komisi, pilih di antaranya. Ya, bargaining politik di daerah. Atau dari birokrat juga gitu. Bisa, sangat bisa. Birokrat lebih paham. Birokrat itu menurut saya, kalau saya bercermin dari yang kemarin-kemarin di Kota Bandung ini, lebih paham. Mana yang sangat esensial dia tahu. Begitu wali kota kemarin hilang, ya dijemput ke Kuningan. Kuningan mana sekarang ya? Kuningan ya. Masih. Itu hilang apa dihilangkan? Ya, menghilanglah dari rumahnya. Ya, kita tahu berita pagi-pagi. Nah, itu Om Dona yang lebih tahu. Bandung kita ini luar biasa memang. Tajam. Paling cepat dan paling tajam, kritis. Alhamdulillah ya, saya bangga dengan Bandung kita.id, Om Dona yang survive. Berkat Om Dona saya banyak informasi tentang dinamika. Nah, sejak dijemputnya ke Kuningan, lalu diganti serta merta sekda ya, saya melihat beberapa ruas jalan yang sangat penting itu bagus, ya. Mungkin karena dia juga punya agenda. Jadi tidak sibuk dengan politik-politik, tapi dia banyak bekerja. Bukan saya memuji yang itu, enggak. Tapi ini watak dari birokrat. Nah, karena yang menjalankan semua juga birokrat. Operatornya. Ya, saya punya mesin giling nih. Saya punya mesin giling, belum tentu saya bisa menjalankan mesin giling. Kan gitu. Hanya saya punya produksi. Jadwalnya oleh saya. Jadi itu lebih bagus menurut saya. Nah, jadi esensinya kita punya tamu sekarang. Tamunya tak diundang. Padahal kita ini pribumi, harusnya kita sendiri yang menentukan siapa bapak kita. Menarik ini. Memang menarik. Ya. Mana jurang? Ini gara-gara Om Dona nih ngajak saya ke sini nih. Nah, Om, itu pada umumnya soal hari ini seperti halnya abstraksi yang tadi saya coba ungkapkan. Om, saya sedikit ingin menarik lagi bagaimana pemerintah daerah atau provinsi melihat dari soal cara pandang gitu, Om. Apakah mereka hari ini menurut Om nih yang sudah senior, apakah adik-adik kita, anak-anak kita ini sudah atau bahkan lebih diberi asupan nutrisi lewat apalah gitu, seperti halnya ruang-ruangnya sudah difasilitasi atau tidak? Jelaskan ya, dinamikanya sudah tapi esensinya bagi saya, pandangan saya nih, saya melihat pemuda-pemuda sekeliling saya di sini. Dan juga yang nggak paham, nggak tertarik dengan hal ini. Apatis. Karena apa? Ya memang nggak diurus. Memangnya ada dana apa katanya? Tadi anggarannya mana katanya kan gitu. Jadi ini hanya slogan saja. Perda, payung hukum gitu. Payung hukum. Payung untuk apa? Dipayungi apa kita? Payung teduh. Nah, hanya kita dijanjikan mau dibikinkan gedung. Nanti gedungnya fungsinya apa? Di tanah orang lagi. Ya, entah hibah entah apa itu. Kan biasa itu, ya. Ini memang musim politik. Ya. Yang nggak ada diada-adakan itu udah wataknya dari dulu. Ya Om Dona tahu lah, semua kita tahu Kang Lili ya. Nah di sini esensinya boro-boro pemuda ya yang mau diurus. Jangan berharap dikasih jajan sama pemerintah. Ya, kalian punya motor
aja bensinnya sekarang mahal, jajan kalian mahal, bapak kalian belum tentu punya income meningkat setelah semuanya naik. Setelah bensin naik kan gitu ya, BBM naik, semua serta merta naik. Jajan kopi kudu 5.000, akhirnya kudu jadi 10.000. Ya, jadi nggak ada lah. Itu hanya slogan. Menurut saya nih, Ya. saya yang Nggak esensial apa-apa. aja. Nggak apa-apa. Menurut saya nggak ada. Ini hanya apa ya, memberikan satu slogan-slogan harapan. Ya, Kontinuitasnya. kontinuitasnya boro-boro nanti. Lihat aja nanti. Jadi justru yang lebih bekerja lebih berat lagi pemudanya dulu. Pemuda mah sekarang mencari jalan sendiri. Yang penting jagain rumah kalian jangan sampai digusur pemerintah. Nah ini mohon maaf nih ya. Ini Jawa Barat ini nggak bedanya dengan di Rempang sana. Ya, di Rempang sekarang pemuda-pemuda dipenjarain juga tuh sama bapak-bapaknya karena mempertahankan haknya, tidak mau digusur. Nah kita juga belum pernah banyak penggusuran di sini, ya. 2 RW begitu Ridwan Kamil jadi wali kota, 2 RW disikat, ya di Kebonwaru. Sekarang jadi apa? BOT jadi Taman Arta. Arta punya siapa? Sama dengan yang di Rempang. Jadi kita sebenarnya lebih duluan, cuman banyak masyarakat nggak ngeh karena sibuknya mencari makan, ya, sehingga kita nggak peduli apa-apa. Yang dulu deh, gue selamat dulu ibu bapak gue, adik-adik gue, kan gitu ya. Tapi sekarang pemain lebih lagi, jangan mementingkan slogan yang menjadi harapan-harapan, jangan. Pentingkan jalan kita. Bagaimana kalian kreatif? Ini adalah contoh, ya. Bagi saya, kafe Pak Utung nih namanya Buruan Kopi. Lembang. Ini sebenarnya, ini mohon maaf nih ya, saya ngeledek dulu buruannya nih. Ini sebenarnya contoh bagaimana beliau berani di jalan, ya masuk mobil tapi ya mungkin parkirnya numpang. Ini kreativitas. Ini kreativitas. Jadi saya pemuda-pemuda sekarang, Kang Utung, dia berani dagang di pinggir jalan dengan meja, ya. Zaman saya dulu, waduh, sekarang mah diusirin, ya. Kalau udah punya cukong-cukong jangan harap lah, ya. Itu dulu juga yang Taman Arta, UMKM nanti hidup, nggak ada UMKM di sana, cukong-cukong gede di sana, ya. Nah kalian harus menjaga diri sendiri, berjuang sendiri, karena berharap dari pemerintah. Apakah kalian dari lahir sampai sekarang tambah maju, tambah kaya? Ada yang tambah kaya nggak? Tambah susah ya. Tambah naik lagi kelas sekolah, tambah gede biayanya. Iya. Ya. Iya. Nah, memang itu fakta ya. Memang itu yang kami sebagai orang tua. Biaya sekolah, biaya kehidupan, bersosialisasi aja sekarang anak-anak sudah mulai membutuhkan ada kos tersendiri gitu untuk itu. Ini Kang Li, ini kan bukan pesimistis ya yang diungkapkan oleh Om Dodil. Ini faktual. Ini faktual. Tapi saya balik lagi ke soal spirit melahirkan perda kepemudaan. Akhirnya ini juga bukan hal yang bisa dibilang mudah, karena kalau Kang Lili saya melihat bahwa masa tidurnya pemerintah di daerahnya ini melalui inisiatif akhirnya. Jadi semua orang bergerak di wilayah masing-masing akhirnya kan gitu. Nah balik lagi Kang, kalau Akang misalkan jadi seorang marketing, tadi saya agak sedikit terpotong ya soal tadi ada beberapa kawan-kawan, adik-adik atau anak-anak kita yang berada di wilayah sana di ujung perbatasan Cianjur dan Bandung Barat, bahwa mereka sudah bisa berprestasi melalui dunia olahraga ya berarti Kang. Nah untuk balik lagi Kang, gedung kepemudaan ini apa bedanya dengan KONI ataupun KMP sendiri gitu loh?
Apakah nanti itu jadi bersatu semua elemen kepemudaan itu kegiatannya barengan di sana atau seperti apa? Atau hanya untuk memancing daya kreativitasnya aja nanti? Seperti apa? Terima kasih Mang Dona. Ya jadi kan itu adalah impian kita bersama ya, di mana pemuda ini harus jadi tempat wadah berkumpul ya, untuk memperlihatkan kreativitas daripada sahabat-sahabat kita ya. Nah jadi gedung itu nanti menjadi representasi daripada rumah singgah ya. Jadi saya ingin itu menjadi balai besar, di mana dari Gunung Halu sampai Tangkuban Perahu ini bisa memanfaatkan daripada gedung tersebut. Betul kata Mang Dodi tadi ya, bahwa sebetulnya yang lebih konsisten ya desa. Ya, para kepala desa itu sudah menganggarkan daripada anggaran untuk biaya kepemudaan di masing-masing level desa, itu sudah ada, sudah terasa sebetulnya ya. Nah, tapi ketika kita perkuat dengan kepemudaan ya, jadi pemuda itu sudah wajib diurus oleh negara, bukan hanya pasal 34 fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara ya, tapi sudah mengimplementasikan bahwa nasib pemuda mulai dia sudah akhir balik sampai dia belum masa kawin ya, itu harus sudah berimplementasi dengan pemerintahan. Jadi di Perda itu mengatur baik UMKM-nya, biaya beasiswanya ya, semuanya itu diatur secara utuh. Jadi tidak ada lagi kepala yang namanya bupati, gubernur itu menolak daripada keinginan kepemudaan. Banternya ya, saya pada waktu itu temu bicara dengan Pak Gubernur, minta 5-10% anggaran dari besaran APBD dan APBN pada saat kita temu karya nasional. Karena Disdik juga, Dinas Pendidikan ini menjadi eksploitasi terbesar. 20% dari anggaran APBN dan APBD itu masuk ke dalam dunia pendidikan. Mantak tong aneh, lamun loba guru, kepala sekolah ngadadak baleunghar. Karena semua muara anggaran itu masuk ke dalam tata kelola, 20% itu masuk ke dalam anggaran pendidikan. Mantak pahayang-hayang jadi kepala sekolah. Mantak pahayang-hayang jadi kabid. Ya itu wajar, karena ini menjadi industri besar. Pendidikan ini bukan lagi menjadi kebutuhan dasar, tapi sudah menjadi kebutuhan industri besar. Sehingga muncullah yang namanya menteri pendidikannya pun bukan lagi profesor doktor, seorang inisiator katanya, seorang apa? Ini bukan. Nah, saya pada saat itu meminta kepada bupati 5% dari nilai APBD. Ya, nah, cuma terbenturnya itu ketika perbubnya tidak diterbitkan. Hari ini juga saya masih memperjuangkan untuk perbubnya, karena di perbub di situ sudah diyakinkan tim mimiti Karang Taruna, tim mimiti OSIS, OKP, LSM Ormas itu harus sudah mendapat pembinaan. Kalau saya buka Pak, LSM Ormas OKP, mentaan proyek Kapemda, ya itu dijual lagi misalkan, atau tidak dikelola sendiri, nges asup karena korupsi sebetulnya. Artinya kan dia mengambil keuntungan. Nah, jangan dibiarkan kami dididik seperti itu. Tolong besar APBD, Karang Taruna sok bereta, sadesa misalkan 10 jutaan, kecamatan 10 jutaan, moal aya pemuda anu abring-abringan kepada rugo, mereka akan mengalami dunia kreatif di level masing-masing. Anu cek Mang Dodi teh ya, buruan ieu bakal jadi tempat mereka berdiskusi bagaimana merumuskan masa depan dia ke depan. Ya, bukan lagi abring-abringan di warung poek ngarinu menutup para ruguh menjadi lieur. Ini hari ini tidak ada perhatian itu. Hari ini itu tidak ada. Jadi pemuda itu dengan kontennya aja, apalagi dengan giget sekarang. Pemuda kadang-kadang kakolot wae sudah tidak ada etika. Terus lebih banyak main handphone. Assalamualaikum geus ala koboy. Moralitas. Baheula mah kan urang-urang begitu rek makan wae pan digorowan heula. Nog 5 dibagi heula, nog 1 dibagi 5. Jadi lamun aya lanceut atau adi encan ngumpul, kita makan dengan orang tua itu belum pernah dilaksanakan. Tapi hari ini ayeuna anak nu paling kecil wae geus bisa Gojek, geus GoFood. Artinya ini di lingkungan keluarga pun pemuda-pemuda ini sudah ini budayanya udah bergeser Mang Dodi. Nah, makanya saya ingin Bandung Barat ini menjadi pilot project. Bagaimana menelurkan daripada pemuda-pemuda harapan ke depan. Di Lembang, prestasi-prestasinya sangat membanggakan. Di Gunung Halu, di Rongga, ya, itu prestasi-prestasinya sangat membanggakan.
Cuma karena kita kurang fasilitas, Mang Utung ya. Jadi lamun saya cicing di kota Bandung, miris. Gening barudak anu palinter di ITB, gening barudak anu bisa sekolah di Unpad, gening barudak anu bisa asup ke IPDN, rata-rata mah orang daerah. Ngan kusabab di daerahna tidak ada fasilitas, cicinglah di Bandung. Dan di kota banyak event yang dilakukan. Contoh ya, atlet-atlet saya lamun di Bandung Barat paling acara naon? Bupati Cup, eta ge lamun aya. Paling PON, paling SEA Games atau Porda. Tapi di kota Bandung, tim mimiti aya apa pengusaha misalkan pengusaha besar mengadakan event, ya pemerintah kota mengadakan event, semua anak-anak daerah itu tersedot semua masuk ke kota Bandung. Sehingga wajar lamun kota Bandung sampai hari ini di dunia manapun ya, dalam sisi manapun manajemen pemuda dan olahraga didominasi oleh kota-kota besar yang memiliki anggaran. Tapi kami nggak pesimis. Ya, insya Allah gitu kan, Mang Dodi ya. Di Sumedang gitu kan, ya di Majalengka, di Subang sudah bisa berekspresi. Sudah bisa berekspresi, Mang Dodi. Jadi tidak tersentralistik. Ya, tidak tersentralistik. Jadi sekarang mah langsung baretah lah. Di Bandung Barat jadi baretah, di Sumedang gitunya jadi baretah, di Soreang jadi betah, Mang Utung gitunya. Tapi ini Bandung Barat ya, saya pingin nanti juga ya pimpinan ke depan setelah ini PJ melakukan bengkel birokrat, karena ini kan ngebengkelanana rada lumayan kredit nih di KBB ini, Mang Dodi. Punten ya. Ya, turun mesinnya juga sudah ganti oli lah, terus rem naon ya, mudah-mudahan Pak PJ ini mampu membuat sebuah fundamental yang bagus untuk KBB untuk nanti dilanjutkan di 2024 ini menakar daripada pemimpin masa depan. Ya, apalagi mungkin nanti 2024 ini banyak ya yang mau maju nanti di kancah pilkada. Kalau pemuda radana ditinggal heula Kang Utung ya. Karena kita bukan hanya visi dan misi kalau jadi kepala daerah, tapi isi dan gizi. Nah, pemuda dalam isi dan gizi ini menjadi rada lemah. Mungkin bisa disupport deh ku cukong-cukong. Jadi we boneka. Bagian ini bagus nih. Gitu kan. Nah itulah Bang Rodi. Ini luar biasa ini Kang Lili ini ya. Saya banyak belajar barusan dari Kang Lili. Semua sudah dipaparkan. Luar biasa, tahu betul tentang dinamika di daerah, tentang plus minusnya lah. Banyak minusnya ternyata. Nah jadi pemuda ini adalah penerus generasi kita ke depan ya, Kang Lili. Kang Lili ini sibuk ngurusin pemuda ini. Dia mempersiapkan dirinya untuk meninggal kelak. Karena nanti generasinya akan beralih. Kang Lili nggak ada, saya nggak ada, kalian nanti yang harus menjaga daerah-daerah kalian. Bukan kita. Kita ini berjuang untuk kalian sebenarnya. Tapi ya itu terlalu akuisme itu. Tapi sebenarnya ini soal kebangsaan. Masalah kepemudaan ini tidak ada kebijakan yang menguntungkan bagi pemuda. Betul ya Kang Lili ya, dari tadi saya simak tuh begitu. Kita ini ada slogan mau ketahanan pangan. Banyak pemuda-pemuda pengangguran. Banyak lahan tanah. Apa pernah untuk pemuda-pemuda dikasih lahan tanah dari pusat ataupun daerah? Nggak ada. Yang ada adalah hanya jadi alat kampanye. Ingat nggak dinamika kemarin? Ada petani milenial, ya. Ujung-ujungnya apa? Produknya nggak ada yang beli, sertifikatnya dianggunkan ke bank, bukan. Dia jadi ngegantung hutang ke bank. Jadi jangan sampai seperti kemarin lah. Kita punya pengalaman, kalian harus tahu ya. Kalau produk kampanye itu hati-hati. Kalau udah dekat-dekat itu hati-hati. Itu harus ditagih juga nanti ya. Harus ditagih, bukan berarti itu bohong, tapi hati-hati. Karena apa? Ini masanya kampanye, masanya harapan-harapan tuh keluar. Ya, harapan tapi jangan sampai harapan tinggal harapan. Ya, kalian semua yang dikritisi oleh Kang Lili juga disentil-sentil sama Kang Utung dan Om Dona soal kepemudaan itu betul semua. Nggak ada anggaran. Harusnya
Bapak ibu kalian bayar, bahkan kalian ya, bayar pajak itu seharusnya yang dipentingkan itu untuk kalian, untuk generasi ke depan. Bagaimana kekuatan bangsa kita ini adalah di tangan kalian nanti. Harusnya disupport, bukan malah dipersulit. Ya, sekarang undang-undang ciptaker lah apa, bikin pesimis kalian untuk jadi pekerja. Karena pekerja besok semau pengusaha tuh, bos mau ngeluarin ya keluar, nggak bisa nuntut apa-apa, pesangon tek-tek bengek, apalagi pensiun ya. Nah ini harus dicatat plus minusnya, dan kalian harus perjuangkan kelak. Sekarang baru buruh, besok kalian jadi buruh, ya kan? Karena kalian ini udah pemuda nih, menginjak dewasa, yang harus dicari adalah jalan hidup. Mau bisnis, mau jadi pekerja, mau jadi birokrat, mau jadi birokrasi aja sekarang, tenaga kontrak. Zaman dulu Kang Lili, kita wah bisa jadi pegawai negeri, punya pensiun, enak kita. Ini demokrasi ini mohon maaf ya, bukan menambah kita jadi lebih sejahtera, menambah kemiskinan. Karena apa? Sistemnya nggak ada yang beres. Lagi nanti diganti sama robot tuh Kang. Wah, apalagi robot-robot Teknologi. nanti ya. Sekarang toko-toko aja tuh udah mau pada tutup. Karena apa? Sistem online. Banyak yang obral-obral. Ini hati-hati deh. Ya, adik-adik saya nih, hati-hati. Kalian harus bisa berdagang. Ya. Dan perhatikan ada apa ini dengan zaman yang sekarang ini. Toko-toko bisa punah. Toko-toko tutup. Online berdatangan, produknya dari mana kita nggak tahu. Ya kebanyakan sih dari negeri sana lah ya, tahulah kalian ya, buatan Cina pada murah tuh. Entah diobral supaya pasar kita habis, supaya bangkrut, entah gimana. Kalian harus perhatikan. Ya saya bukan suzon di sini. Kita sekarang boleh beli murah enak, tapi pengusaha-pengusaha lokal hancur, ekonomi kelak hancur. Ya. Tapi itu sampai kapan murahnya? Nah ini pemuda harus lebih tahu. Karena Kang Lili ini juga sebentar lagi. Mudah-mudahan sih panjang umur dan masih banyak bertenaga untuk syiar terhadap pemuda-pemuda agar bangsa kita kuat. Bangsa kita ini sudah mengkhawatirkan. Banyak lahan tanah tidak untuk pemuda. Hah? Sekarang kalian punya gedung pemuda. Mau dijadikan apa? Mau jadikan pebisnis? Modal nggak punya, dibantu? Enggak. Mau jadi petani agar kuat pangan? Apa tanah dikasih? Tidak. Jadi apa? Kalian harus survive seperti Om Dona. Bagaimana di dalam krisis dia bisa konsisten, survive, bertahan, menjadi media ya. Ini luar biasa. Menjadi jurnalis tuh nggak ada yang gaji. Puasanya sering kan, tapi untungnya dia nggak dikasih kurus kayak saya. Nah itu ya, kalau mau belajar survive, belajar ke Om Dona. Kalau mau belajar birokrasi, cerdas, kritis, belajar ke Kang Lili. Kalau mau belajar, kalau ke saya sih nggak usah belajar, kalian tinggal berpikir aja secara umum, yang esensial aja. Dan satu lagi, pemuda harus bersatu. Pemuda yang harus bersatu. Karena yang tua-tua ini energinya udah nggak bisa lagi berjuang. Negeri ini ada di tangan kalian. Nasib negeri ini ada di tangan kalian. Nasib bangsa ini ada di tangan kalian. Bagaimana kalian bisa merubah ini? Kalau Soekarno bilang 10 pemuda bisa merubah dunia, nggak usah dunia deh, bangsa kita sendiri rubah. Bangsa kita sendiri jangan sampai dimiskinkan. Kalian yang harus bisa. Maka pemuda ini satu bagi saya ya, bersatu aja deh. Ya, jangan sampai kalian dimain-mainkan oleh politik yang tidak karuan. Banyak lahan sekarang hanya untuk investor yang tidak jelas keuntungannya, yang jelas kalian bisa terusir sekarang. Seperti di Rempang sana, seperti di Bandung ini.
Ya. Yang enak sekarang kapitalis. Nah, kalian merintis. Boro-boro boga modal. Kalau kalian tidak bersatu untuk menentukan nasib kalian besok, hati-hati. Hati-hati, kalian lebih miskin daripada kita saat ini. Kita aja udah susah ini hidupnya. Ya, beli bensin mahal, makan mahal. Tanya Kang Utung tuh. Dikira kopi murah, mahal. Dijual 10.000 rugi. Dijual 15.000 teu payu. Demikiannya. Padahal kita harusnya sejahtera, tapi daya beli nggak ada. Segala macam mahal. Nah, kalau kita besok mau merubah nasib, harus punya keberanian merubah sistem negara kita. Itu aja. Karena kita ini sekarang sedang diinvasi oleh investasi. Ini yang harus kalian perhatikan semua. Jangan sampai saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air ini kita tidak peduli. Kita harus peduli karena nasib itu akan menimpa kita. Oke, demikian ya. Saya hanya itu aja soal kebangsaan dulu. Karena soal kepemudaan Kang Lilik sebenarnya yang lebih paham. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat bergizi sekali nih Bang Dona ya, malam ini di miladnya Bandung Kita tadi yang ke-5 tahun, banyak mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tidak hanya tugas pemerintah ya, kita juga nih sebagai warga negara dan bagian daripada negara tentunya gitu. Ya, makanya kita ngambil tema hari ini jaga lembur. Jaga lembur. Erek kumaha jaga lembur lamun teu nyaho permasalahan gitu. Naon kudu dijaga gitu. Betul. Ya tadi itu kenapa kita mengangkat tema kepemudaan dari Om Dodinya sendiri juga. Ini kan bisa terimplementasi bahwa kita tuh sedang menghadapi apa. Nah, yang paling garda terdepan itu ke depan sebentar lagi berapa persen Kang Li? Sekarang pemilih pemula itu hampir 10% ya. Kenaikannya 10% ya. 400.000 ya hampir 400.000 pemilih. Nah, ini juga bagaimana kita memberikan sebuah edukasi ke adik-adik kita lah. Bahwa garda terdepan di 5-10 tahun ini ke depan ini adalah pemuda hari ini gitu. Betul. Jadi kalau dulu kata Presiden Amerika itu siapa ya? George Washington apa siapa ya? Saya lupa lagi. Jadi jangan berkata atau bertanya apa yang negara bisa berikan kepada saya gitu atau kepada kita, tapi bagaimana kita bisa berikan kepada negara gitu kan. Jadi iya harus balance kan. Negara memberikan ke investor asing. Nah itu dia masalahnya Kang Lodi. Punya kita direbut negara. Jadi itu hanya slogan-slogan apa ya, meninabobokan sebetulnya. Jadi esensi dari tema hari ini adalah jaga lembur itu tadi tuh. Betul. Bagaimana pemuda irisannya ke jaga lembur, bagaimana tadi Om Dodi juga bisa menggambarkan bahwa sekarang ini kita tuh di masa-masa yang paling kritis lah, bahwa Indonesia nanti deh kita secara khusus kita banyak coba, nih karena nggak bakal habis 2 subuh nih Kang Dana kalau ngobrol tentang peradaban. Gila ya. Itu dia. Nah, saya tidak coba untuk membatasi bagaimana ruang-ruang pemikiran Kang Lili tadi bisa menghasilkan dan atau mungkin menggugah hati sanubari para pengambil kebijakan, bagaimana mereka mengimplementasikan atau memberikan sebuah ruang-ruang mungkin kepercayaan bahwa hari ini kepemudaan itu lebih penting dari tidak kalah penting dari anggaran pendidikan dan kesehatan atau pelayanan dasar yang lain, infrastruktur gitu ya. Apalagi infrastruktur. Closing lah sekarang mungkin apa harapan Kang Lili ke depan Ya. bagaimana bahwa elemen pemuda ini menjadi skala prioritas dari gaya pandang. Ya, terima kasih Bang Dona, Bang Utung, juga Bang Dodi. Jadi kalau saya sebetulnya udah hampir mau meninggalkan kepemudaan sebetulnya ya.
Supaya memang generasi Menurut undang-undang. ya, menurut undang-undang. Berapa tuh batasannya? Batasannya disebut pemuda di undang itu ya. Jadi yang dikatakan pemuda itu 17 sampai 30 tahun ya. Nah, artinya bahwa ini menjadi momentum ya buat teman-teman, sehingga saya menginginkan bahwa di Bandung Barat ini kita bicara Bandung Barat saja ya. Saya ingin melahirkan Mang Dodi nanti ya dengan pimpinan daerah itu adalah banyaknya rumah-rumah kreatif yang sudah berbasis ke tingkat RW, ya sudah berbasis di tingkat desa gitu kan. Jadi biar Pak Kades ya juga yang lainnya juga tidak capek mengurus pemuda. Artinya ketika mereka dikasih ruang, nggak ada tuh yang namanya oposisi untuk melawan pimpinan daerah. Nggak ada untuk apapun ketika pemuda ini dikasih ruang. Nah kalau hari ini kan prinsip daripada pemuda ini tidak diberi kesempatan untuk berekspresi. Gitu. Jadi mitra kritis strategis. Iya, jadi sekarang wajar saja dan pemerintah harus mau menerima kalau hari ini barisan pemuda ini kadang-kadang menjadi oposisi. Ya karena mereka juga berhak untuk menyampaikan daripada apa yang mereka inginkan. Ya kan yang pertama harus dipikirkan itu kan pendidikan dengan bagaimana dia membuka lapangan kerja. Karena pertama nasib pemuda yang lahir pada saat dia dewasa, pada saat dia dilepas oleh orang tuanya, dia harus menghidupi keluarganya apabila dia menikah. Itu yang belum ada solusi sampai hari ini. Sehingga muncullah anu kawin muda ya dengan tidak bisa memberi nafkah kepada anak istri, anu dipuna saha kolot keneh. Nah, ini belum ada solusi sampai hari ini. Apa jaminannya oleh pemerintah ketika orang ini setelah nanti besar kan lalieur. Bokehlah kalau orang tuanya tuanya bagus, keturunannya bagus, dia bisa bekerja, dia bisa punya fasilitas kendaraan atau apa-apa. Tapi anu pas-pasan, anu cek Mang Dodi tadi. Di Cibodas itu lahan pertanian. Tapi banyak ka kebun. Kakak leuwih resep karena Gojek. Resep digawe di pabrik gitu kan. Yang instan dia tidak kembali lagi. Kan miris saya begitu ditanya bapak anak petani ditanya ada suka kebon tar teu apal-apal acan cenah ketua kebon lagi di mana si bapak teh. Mau apa yang dilanjutkannya? Ini juga yang harus menjadi perhatian pemerintah. Makanya saya selalu mendorong kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bandung Barat gitu kan. Pemuda ini jangan dijadikan aset tapi tidak seperti aset. Ya. Nah, jadi saya inginkan bahwa pemuda di Bandung Barat ini menjadi pemuda unggulan walaupun kita tidak bisa bersandar hanya kepada pemerintah saja. Makanya rumah-rumah kreatif kata Mang Dodi tadi, saya ingin ini berdiri itu sudah masuk ke tingkat desa. Sudah masuk ke tingkat RW. Ya, kalau di tingkat desa kan itu aya Pak Sekdes di dia kan ujung bumdes lagi terjarelas. Kadang-kadang nu lanjut, kadang-kadang nu henteu. Gitu kan padahal sebetulnya ruang itu bisa diekspresikan untuk generasi-generasi muda yang bisa berkiprah. Itu aja sebetulnya Mang Dona ya. Jadi sekali lagi closing statement saya bahwa teman-teman pemuda di Bandung Barat jangan kecil harapan ya, bahwa kami pun ya terus berjuang bagaimana memanusiakan pemuda ya di Bandung Barat. Itu aja mungkin barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak adil kalau Om Dodi juga nggak ditanya. Ini sebelum kita nonton bareng film karya terbaru dari Bandung Kita ini juga soal pemuda. Bagaimana pemuda. Seorang atlet ini bersikukuh mempertahankan di daerah untuk memperjuangkan daerahnya, Om Dodi. Padahal dia ini punya karakter dia ya. Ya. Padahal dia diiming-imingi uang, diiming-imingi status ASN, bisa bekerja, wah semuanya. Ini nanti kita tonton bareng-bareng ya. Ini based on true story ya Pak? Based on true story. Ya? Oh, ya. Ini kisah nyata yang mudah-mudahan ini menginspirasi semua teman-teman, adik-adik kita pemuda. Nah, Om Dodi, oh iya, Kang Lili juga main soalnya. Oh ya ada bintang. Ada juga. Ya. Soalnya gitu. Nah, Om Dodi, apa sih pesan dari Om Dodi ini? Karena kan di umur Rio yang sudah tidak sama lagi dengan saya, lebih senior, tapi mampu melahirkan konten-konten kritis yang ditonton jutaan. Viewernya. Kalau mau tahu TikToknya itu tontonannya jutaan, 2 juta. Nama akunnya aktivis kampung. Aktivis kampung. Iya Om Dodi. Itu.
Kemudian apa sih pesan-pesan yang selain yang tadi yang Om Dona ingin sampaikan dalam kesempatan ini, Om? Siap. Terima kasih Om Dona. Selamat berjuang juga buat Om Dona. Indonesia ini dijadikan rakyat ya, punya HP tiap hari gaya-gayaan. Jadi yang penting gue kelihatan gaya, padahal gue sengsara. Nah, penyakit hedon ini yang membuat kalian lebih miskin. Karena apa? Tidak ada jiwa kreatif. Yang ada adalah jiwa gaya-gayaan. Jangan sampai kita miskin karena kita banyak gaya. Kita boleh gaya, tapi ingat, kita juga harus punya berdaya, pemberdayaan kita terhadap masa depan kita. Jadi jangan sampai kita ini selfie di tempat mewah padahal pulang ke rumah kontrakan. Nah, ini. Tapi bagaimana kalian harus bisa merubah nasib kalian. Nah, satu hal nih, bahwa kalian ini, pemuda ini harus berani menuntut pada pemerintah hak-hak kalian. Kalau kalian ini sekarang nggak punya rumah ke depan, udah nikah, kalian beli tanah susah. Nah, sekarang tagih ke pemerintah, mana tanah buat rakyat? Ya, kalau kalian mau bertani, minta tanahnya. Kenapa investor boleh dikasih tanah, kenapa kami tidak? Kalian bisa bertani, itu dikasih 2 hektar, 3 hektar. Sekarang kalian untuk tempat duduk aja susah, ngontrak. Ya, tidur bisa berdiri sebentar lagi. Nah, ini harus diperjuangkan. Harus muncul keberanian dan pemahaman tentang kebangsaan. Pemahaman tentang politik itu sangat penting. Jangan tidak peduli politik. Karena hidup kita ditentukan oleh politik. Keputusan politik. Nah, jadi hentikan hedonisme. Perjuangkan masa depan. Perbaiki negara kita oleh pemuda-pemuda. Karena para pemuda yang memperbaiki bangsanya, bukan yang tua-tua. Ya, oke, demikian. Selamat untuk para pemuda. Semoga kalian lebih sejahtera hidup ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teratur sekali. Mundal, asa kata Nagandi. Iya, dari dua narasumber kita. Dapat gizi yang sangat berlebih nih malam ini. Iya, tapi mau obesitas kan? Wah, tetap. Nah, itu Kang Dona tadi. Coba pengen quotes, kayaknya mau bacain quotes daknya. Saya mau baca kata. Oke, siap. Apa-apa ya. Iya, stop. Kang Dodi. Kalau politik itu kotor, maka puisi yang akan membersihkannya. Keren ya. Mohon izin semuanya. Ini ada kaitannya dengan kepemudaan. Asik. Judulnya Sajak Seonggok Jagung, karya W.S. Rendra. Nah, ini simak baik-baik ya. Duduk aja, ya. Sajak Seonggok Jagung, karya W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda melihat, ia melihat petani, ia melihat panen, dan suatu hari subuh para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur,
tungku-tungku menyala. Di dalam udara benih tercium bau kue jagung. Sengat jagung di kamar, dan seorang pemuda, ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini songgok jagung di kamar, dan seorang pemuda tamat SLA, tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa, hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu, dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu di balik. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Songgok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Songgok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidup dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja, bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Terima kasih. Itu kegelisahan pemuda hari ini, Kang Dona. Sugan tetap gitu. Ayah gituan. Ayah energi gitu ya. Ini ada apa ya, energi positif yang dibawa. Mangga kami. Jadi hilap. Ketika otak perlu isi. Itulah, alhamdulillah, terima kasih buat Baraya Bandung kita yang hadir malam ini, buat tamu undangan Pak Ustadz, Pak Sekdes, sareng rekan-rekan Nusanes, hatur nuhun, teman-teman, keluarga semua. Di umur 5 tahun ini Bandung kita ID selalu melahirkan ide, kreativitas yang kita ais dari isu-isu yang ada. Mohon perhatian dan juga pendapatnya nanti bagaimana film ini kami buat dan persembahkan untuk kawan-kawan, dan secara khusus mobil khusus untuk kawan-kawan yang berjuang dunia olahraga. Mudah-mudahan film ini memberikan spirit dan keyakinan bahwa prestasi akan prestasi itu bisa diraih karena konsistensi dan integritas yang dijaga. Itu dia untuk acara ngopi malam ini. Full happy, kami cukupkan sekian. Perdana dari Bandung kita. Iya, ini duet karena anniversary. Iya, dan Kopi Institute. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.